Padi di ladang sudah menguning, itu artinya musim yang ditunggu-tunggu para petani sudah tiba. Liburan puasa kali ini kita dapat telepon dari mama mertua di kampung. Kita dikabarin kalau padi di ladang itu sudah pada kuning, sudah pada tua dan sudah saatnya dipanen. Setelah dapat telepon itu, besokannya kita langsung berangkat ke kampung. Sebenarnya tempat menanam padinya itu ada dua. Yang pertama ladang dan yang satunya lagi sawah. Nah, untuk hari ini kita perginya ke ladang karena yang di ladang padinya sudah pada tua. Ladang kita ini nggak seberapa jauh dari rumah, letaknya di belakang rumah. Jalan kaki sekitar 15 menit sudah sampai. Karena di sepanjang jalan itu kita lewatin kebun karet, jadi banyak nyamuk dan nyamuk-nyamuknya itu pada ngikutin kita sampai ke ladang. Jadinya aku ngehidupin baygon dulu biar nyamuk-nyamuknya pada pergi. Setelah itu aku ngeluarin bekal-bekal yang kita bawa dari rumah tadi. Kita sengaja bawa bekal dari rumah karena di ladang itu nggak ada alat untuk masak. Paling hanya ada ceret untuk masak air aja. Karena aku nggak masak, jadinya aku bisa langsung ikut panen. Sebenarnya panen kali ini padinya nggak terlalu bagus karena kemarin hampir 1 bulan itu benar-benar nggak ada turun hujan. Jadi ada beberapa padi yang nggak berbuah. Nah, untuk hari ini aku panen padinya dapat segini. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Karena musim panen padi sudah habis, ini saatnya kita panen jawar. Hari ini kebetulan kita lagi di kampung. Jadi pagi ini aku mau pergi ke ladang. Sebenarnya nggak pagi-pagi banget, ini udah hampir jam 11. Tapi karena di sini cuacanya lagi mendung, jadi emang paling pas kita itu pergi ke ladang. Pas aku sampai di pondok, ada mamer, dia baru selesai norek. Jadi tadi dia istirahat dulu makan siang di sini. Sebenarnya tadi aku pergi ke ladang ini niatnya mau cari sayur aja, tapi pas sampai di sini, aku lihat biji jawanya itu udah pada tua, udah banyak yang tumbang juga. Jadi ini sekalian kita panen aja. Sayang kan kalau dibiarkan lama-lama nanti dia busuk. Kebetulan mamerku katanya juga belum sempat untuk panennya, jadi kita bantuin aja di hari ini. Dari semua tanaman yang ada di ladang ini, emang aku tuh paling sukanya jawa ini guys, karena kalau dijadiin bubur mantap benar. Dicampur gula merah tuh jadi makanan favorit. Panen jawa ini harus benar-benar jeli, karena jawa yang sudah tua itu warnanya sama dengan batang padi yang sudah mati, jadi harus benar-benar jeli. Hasil panenku kira-kira segini. Nanti ini akan kita bawa pulang dan diolah di rumah. Kalau beli di orang ini lumayan biasanya guys. Ada orang yang jual satu bungkus kecil itu 30.000. Kan lumayan ya, daripada beli mending kita tanam sendiri, dapatnya juga lebih banyak. Bagian paling tenang pas sudah ke ladang itu ya bagian pas sudah santai-santainya. Kalau sudah jam istirahat, ini saatnya kita untuk bersih-bersih. Sekalian ambil air untuk buat minum pas istirahat nanti. Di sini aku juga sekalian ambil daun simpur. Ini aku gunakan sebagai pengganti piring untuk makan nanti siang. Aku cari daun simpurnya yang udah agak tua supaya dipakai makan itu nggak robek nantinya. Sebelum dipakai buat makan, daun simpurnya jangan lupa dicuci ya. Biasa aku cuci atau ambil airnya di aliran air di bawah pondok. Tapi kali ini lagi kemarau. Udah lumayan lama nggak hujan, jadinya mata airnya agak kering. Ini aku ngambil airnya ke bagian hilir masuk ke dalam hutan. Di sini biasanya tempat mandi. Kalau musim hujan di sini airnya dalam. Cuma sekarang airnya agak sedikit cetek karena aliran airnya nggak deras. Jadi aku nyucinya agak ke darat biar busa-busanya nggak jatuh lagi ke air. Tadi rencananya aku mau mandi di sini, tapi aku lihat aliran airnya udah kecil. Jadi aku urungkan niat itu. Karena kalau mandi di ladang nggak berendam itu rasanya kurang segar. Untungnya tadi pagi sebelum berangkat ke ladang aku udah mandi di rumah. Jadi walaupun di ladang panas, badannya nggak seberapa lengket. Air bekas cuciannya aku lempar jauh-jauh biar nggak ngalir lagi ke aliran air yang bakal kita pakai. Aku juga ambil airnya pakai ceret. Ini airnya bersih dan jernih ya guys. Air ini nanti mau aku pakai untuk cuci tangan sebelum makan. Sebagiannya dimasak untuk buat minum. Nggak tahu kenapa makan di ladang itu mau sebanyak apapun rasanya tetap kurang. Tapi kalau di ladang rasanya pengen nambah terus, apalagi kalau nasinya itu hangat. Pakai ikan asin aja udah cukup. Bikin kita pengen nambah terus, apalagi kalau misalnya ada lauk yang lebih enak. Itu sih auto nambah berkali-kali. Setelah selesai makan biar lebih mantap kita harus bikin kopi. Aku sih biasanya nggak ngopi, tapi kalau ke ladang beda ceritanya. Siapa dari teman-teman yang setuju kalau misalnya ngopi di ladang itu rasanya lebih nikmat. Entah itu karena rasanya, entah itu karena capeknya, atau karena pemandangannya. Udah lama nggak makan rebung, hari ini aku mau cari rebung ke ladang. Kalau mau cari rebung di sini kita harus lewat ladang dulu karena beberapa pohon bambu yang ada rebungnya ada di kebun ujung ladang. Rebung yang mau aku cari ini ukurannya kecil, bentuknya agak ramping gitu tapi lumayan tinggi. Menurut aku rasa rebung kecil ini lebih enak dibandingkan rebung yang agak lebih gemoy. Oh ya guys, rebung itu ada berbagai jenis. Ada yang kecil, ada yang gemoy. Rasanya pun ada macam-macam, ada yang manis, ada yang asam, ada juga yang rasanya agak sedikit pahit. Kalau mau masak rebung ini jangan lupa direbus dulu ya sebelum diolah selanjutnya. Kalau aku biasanya antara ditumis pedas atau disantan. Kalau dimasak santan menurutku paling enak kalau dicampur dengan daging ayam. Tapi tergantung selera masing-masing sih. Rebung yang aku dapat kali ini nggak terlalu banyak. Ini aku dapat hanya 3 aja. Tapi untuk aku ini udah lebih dari cukup. Kali ini rebungnya mau aku bersihkan di rumah aja. Karena aliran air di ladang sini lagi kering. Efek kemarau jadinya udah lama nggak hujan.